Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ainun Kolbi Muhammad Fitri akan membawakan berita terkait COVID-19. COVID-19 telah melanda di seluruh dunia selama 2 tahun dan banyak memakan korban jiwa. COVID-19 diketahui adalah virus yang bernama SARS-CoV-2 yang sangat mematikan dan dapat bermutasi dan akan muncul varian baru yang relatif lebih berbahaya, mengakibatkan gejala-gejala yang semakin sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit umum lainnya. Awal mula COVID-19 terjadi di Wuhan, China. China sudah mendeteksi virus tersebut terlebih dahulu pada tahun 2019 sebelum merebak ke seluruh dunia yang disebabkan oleh hewan. Gejala awal COVID-19 cukup mudah dibedakan. Pertanda keluhan utamanya adalah demam tinggi di atas 37,5 derajat Celcius. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekarang ini COVID-19 memiliki 10 varian, dimulai varian Alpha terdeteksi pertama kali dari negara Inggris pada bulan September tahun 2020, kemudian varian Beta yang terdeteksi pertama kali di negara Afrika pada bulan Mei tahun 2020, kemudian varian Gamma yang terdeteksi pertama kali di negara Brazil pada bulan November tahun 2020. Kemudian varian Delta yang terdeteksi pertama kali di negara India pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian varian Lambda yang terdeteksi pertama kali di Peru pada bulan Desember 2020. Kemudian varian Kappa yang terdeteksi pertama kali di India pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian varian Eta yang terdeteksi pertama kali di negara Nigeria dan Afrika pada bulan Desember tahun 2020. Kemudian varian Iota yang terdeteksi pertama kali di negara New York bulan November tahun 2020. Kemudian varian Mu pertama kali terdeteksi di Kolombia pada bulan Januari tahun 2021. Dan kemudian varian terbaru yaitu varian Omicron yang terdeteksi pertama kali di negara Afrika Selatan pada bulan November tahun 2021. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat besar dan menyebabkan seluruh sektor perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya, serta kegiatan di masyarakat terganggu. Seperti dalam hal perekonomian, masyarakat susah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak pengangguran karena tempat dia bekerja tidak dapat membayarnya, dan dampak-dampak lainnya. Kemudian seperti halnya pada sektor pendidikan, seperti banyak anak-anak sekolah kurang mengenal satu sama lain atau kurangnya sosial. Kemudian kurang terpantaunya siswa saat pembelajaran secara online, seperti tidak mengerjakan tugas, atau bisa jadi dia tidur saat guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk mengendalikan laju COVID-19. Yang pertama yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memberlakukan PPKM level 1-4 tergantung dengan angka COVID-19 di suatu daerah di Indonesia, terutama Jawa dan Bali. Kemudian vaksinasi. Dengan vaksinasi akan terjadi imunitas kelompok. Kemudian jika ingin berpergian harus melakukan PCR. Dan pemerintah juga mengupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga memberlakukan upaya 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment, dan lain sebagainya. Karena usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat menekan angka COVID-19 dan menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, kita jangan berbangga hati dengan penurunan COVID-19 karena COVID-19 masih ada di sekitar kita, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan juga pemerintah. Saya
Ainun Kolbi Mulatul Fitri mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.